Sidang gugatan dan prestasi dengan nomor register perkara 137-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Justinus Tiasna Adi Kurnia selaku penggugat melawan Michael Nova Sanjaya selaku tergugat pada hari Selasa 2 April 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 19 Maret 2024, saya Antonius Bintang Fajar Dikusuma SHMH. Saya Audiariana SHMH sebagai Hakim Anggota 1. Saya Elizabeth Oriza Megan SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan bahwa ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis hakim. Baik, sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama gugatan non prestasi dengan nomor register perkara 137-PDTG-2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Justinus Tiasna Adi Kurnia selaku penggugat melawan Michael Nova Sanjaya selaku tergugat pada hari ini Selasa 2 April 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penggugat apakah hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya? Saya hadir dan diwakili oleh kuasa hukum saya yang mulia seperti yang tercantum dalam surat kuasa khusus. Nerisa SHMH benar? Benar yang mulia. Abel SHMH benar? Benar yang mulia. Baik. Tergugat apakah hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Saya hadir sendiri tetapi juga didampingi oleh kuasa hukum saya. Benar dengan dari SHMH? Benar yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan bukti tertulis dari penggugat dan tergugat. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan bukti tertulisnya? Siap yang mulia. Baik, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudara penggugat untuk menyerahkan bukti tertulis yang sudah difotokopi dan sudah dilegalisir disertai dengan bukti aslinya. Baik yang mulia. Izin yang mulia, silakan. Baik, setelah majelis hakim memeriksa berkas yang sudah diserahkan oleh pihak penggugat, kami nyatakan berkas tersebut sudah sesuai antara fotokopi dan aslinya. Saya persilakan kepada pihak tergugat untuk maju memeriksa bukti-bukti tertulis milik penggugat. Baik, izin yang mulia. Silakan. Baik, kepada pihak penggugat, pemeriksaan telah selesai. Silakan untuk mengambil kembali asli dari bukti tertulisnya dan kembali ke tempat. Lalu untuk pihak tergugat, dipersilakan untuk kembali ke tempat Anda. Baik. Baik, kepada saudara tergugat, apakah bukti tertulis yang diberikan oleh penggugat sudah sesuai? Dan apakah ada keberatan dari saudara tergugat? Bukti tertulis yang diberikan oleh saudara penggugat sudah saya periksa dan sudah sesuai yang mulia. Dan saya tidak keberatan dengan bukti tersebut. Baik, apakah saudara penggugat masih memiliki tambahan bukti tertulis yang akan diberikan? Tidak yang mulia. Baik, lalu untuk tergugat, apakah akan mengajukan bukti tertulis? Kami akan mengajukan yang mulia. Apakah bukti tertulis saudara tergugat siap diajukan pada hari ini? Sudah siap diajukan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan saudara tergugat untuk menyerahkan bukti tertulis yang sudah difotokopi dan sudah dilegalisir, disertai dengan bukti aslinya. Baik, izin yang mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa berkas yang telah diserahkan oleh pihak tergugat, berkas tersebut kami nyatakan sudah sesuai antara fotokopi dan aslinya.
Saya persilakan kepada pihak penggugat untuk maju memeriksa bukti-bukti tertulis milik tergugat. Baik yang mulia, izin yang mulia, silakan. Sudah mulia. Baik, kepada pihak tergugat, pemeriksaan telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil kembali asli dari bukti tertulisnya dan kembali ke tempat. Lalu untuk pihak penggugat dipersilakan untuk kembali ke tempat Anda. Baik yang mulia. Ya, kepada penggugat, bagaimana tanggapan atas bukti tertulis dari pihak tergugat? Apakah ada keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, apakah saudara tergugat masih memiliki tambahan bukti tertulis yang akan diberikan? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada tambahan bukti tertulis dari saudara tergugat, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian saksi. Apakah pihak penggugat akan memberikan saksi dalam persidangan? Kami dari pihak penggugat akan mengajukan saksi yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan oleh pihak penggugat? Kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik, lalu dari pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi dalam persidangan? Kami dari pihak tergugat tidak mengajukan saksi yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah para saksi sudah siap untuk diajukan pada persidangan hari ini? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan saksi kami yang mulia. Baik, majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksinya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah Anda setuju? Kami setuju yang mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, tanggal 7. Baik, berapa 7 hari dari sekarang, Panitra? Dan di jam 10 WIB, apakah ada persidangan? 7 hari dari sekarang, yaitu pada hari Selasa 9 April 2024, dan tidak ada jadwal persidangan di jam 10 WIB yang mulia. Baik, terima kasih Panitra. Sebelum persidangan ditutup, apakah dari pihak penggugat dan tergugat masih ada hal yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 9 April 2024 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan saksi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan non-prestasi dengan nomor register perkara 137-PDT-PIB-2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa 12 Maret 2024 dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang gugatan non-prestasi dengan nomor register perkara 137-PDT-TG-2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Justinus Tiasna Adi Kurnia selaku penggugat melawan Michael Nova Sanjaya selaku tergugat pada hari Selasa 9 April 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 2 April 2024, saya Antonius Bintang Fajar Kusuma SHMA sebagai Hakim Ketua. Saya Audi Eliana SHMK sebagai Hakim Anggota 1. Saya Elizabeth Oriza Meganinum SHMA sebagai Hakim Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan bahwa ruang sidang ini dapat sah dan layak dinyatakan sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharapkan untuk menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan. Dilarang mengambil gambar tanpa seizin dari majelis hakim. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada yang pertama, gugatan non-prestasi dengan nomor register perkara 137-PDTG-2023 Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Justinus Tiasna Adi Kurnia selaku penggugat melawan
Michael Nova Sanjaya selaku tergugat pada hari ini Selasa 9 April 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pihak penggugat apakah hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya hadir dan didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Benar dengan Reza SHMA? Benar yang mulia. Benar dengan Abel SHMA? Benar yang mulia. Pihak tergugat apakah hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya hadir sendiri, tapi juga didampingi oleh kuasa hukum saya. Benar dengan Reza SHMA? Benar yang mulia. Baik. Agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah saksi saudara sudah hadir dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sudah yang mulia. Baik, berapa orang yang akan hadir pada hari ini dan atas nama siapa saja? Kami menghadirkan 2 orang saksi yang mulia atas nama Laura Tera Adventa dan Leonardus Evan Dimas yang mulia. Baik, majelis hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi Laura Tera Adventa ke dalam persidangan. Baik, saksi Laura Tera dipersilakan masuk di ruang sidang. Makasih yang mulia. Baik, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk di kursi saat ini. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, harap dijawab dengan suara yang jelas. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Nama, Laura Tera Adventa, umur, 40 tahun, agama, Katolik, pekerjaan, wirausaha, alamat, alamat Jalan Setura nomor 123, Condong Catur, Depok, Sleman. warga negara Indonesia, apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat dan tergugat? Saya mengenal dekat dengan pihak penggugat, namun saya tidak terlalu mengenal dekat dengan pihak tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan diambil janjinya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri dan maju ke depan. Dan kepada petugas, silakan membantu saksi untuk mengangkat janji. Baik yang mulia. Saudara saksi silakan meletakkan tangan kirinya di atas Alkitab dan tangan kanannya diangkat hingga sejajar dengan telinga dengan posisi mengacungkan 3 jari seperti ini. Lalu mengikuti lafaz yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, saudara saksi silakan duduk kembali dan petugas silakan kembali ke depan. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian janji palsu. Saudara bisa mengerti? Bisa mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi tahu mengapa saudara saksi didatangkan pada sidangan ini? Ya, saya mengetahui yang mulia. Saya diminta untuk memberikan keterangan kepada penggugat terkait permasalahan utang-piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Baik, sudah berapa lama saksi mengenal penggugat? Sejak tahun 2008, sekitar 16 tahun. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui utang piutang antara Justinus Tias Adi Kurnia dan Michael Nova Sanjaya? Mengetahui, Bu. Dari mana saudara mengetahui adanya utang piutang? Saya mengetahui karena saya diceritakan langsung oleh penggugat mengenai utang piutang yang terjadi antara penggugat dan saudaranya. Apakah saudara saksi tahu nominal utang piutang tersebut? Saya mengetahui sekitar 9,3 miliar. Dari mana saudara tahu mengenal utang piutang tersebut? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengetahui utang piutang tersebut karena diceritakan langsung oleh penggugat dan saya juga dilihatkan perincian utang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Apakah saudara juga tahu bahwa tergugat sudah tidak membayar sejak bulan Oktober 2022? Saya mengetahui karena saya dilihatkan langsung bulan terakhir pembayaran dari tergugat. Lalu, pada tanggal 4 September 2023, apakah benar saudara sedang bersama penggugat? Benar, saya sedang bersama dengan penggugat. Pada tanggal tersebut, bisa dijelaskan mengapa saudara sedang bersama penggugat dan apa yang saudara lakukan dengan penggugat? Pada saat itu, saya diminta untuk menemui penggugat untuk
menemani penggugat mendatangkan ke rumah tergugat untuk menagih hutangnya. Mengapa saudara mau diajak oleh penggugat untuk menemui saudaranya? Karena saat itu saya merasa iba terhadap teman saya Justinus terkait permasalahan utang piutang yang terjadi antara teman saya dan saudaranya. Baik. Kemudian saat saudara menemani penggugat, apa yang terjadi dengan antara penggugat dan penggugat? Saat itu saya tidak masuk ke dalam rumahnya, namun selang beberapa lama saya mendengar ada kericuhan di dalam rumahnya, dan pada saat itu saya dan penggugat langsung diusir oleh tergugat. Baik. Setelah itu, apakah ada tindakan lain yang dilakukan oleh tergugat? Tidak ada, Bu. Namun pada saat itu saya dan penggugat langsung pulang ke rumah, dan setelah itu saya melanjutkan kegiatan saya seperti bekerja. Lalu saya juga tidak putus komunikasi dengan tergugat, dan setahu saya dan sependengaran saya, penggugat akan menggugat saudaranya. Baik. Dari kami, penggugat cukup yang mulia, mohon dijadikan pertimbangan. Baik. Dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara bercerita bahwa saudara diajak penggugat ke ruang tergugat untuk menagih utang. Apakah sebelum itu saudara sudah terlebih dahulu bertemu dan berkomunikasi secara intens dengan penggugat? Tidak bertemu langsung, namun saya dihubungi melalui panggilan. Baik, bisa saudara jelaskan mengenai isi percakapan saudara bersama penggugat saat ditelepon? Pada saat itu penggugat hanya meminta saya untuk menemani penggugat untuk mendatangi rumah tergugat. Apakah ada pembicaraan mengenai hal lain selain ajakan tersebut? Interupsi yang mulia. Kami dari kuasa hukum penggugat keberatan dalam pertanyaan saudara kuasa hukum tergugat karena menanyakan hal yang tidak substansial. Interupsi yang mulia, itu adalah hak kami untuk bertanya pada saksi bahwa kami selaku kuasa hukum tergugat perlu memastikan objektivitas dari keterangan saudara saksi. Baik, kepada para pihak dimohon untuk tetap tenang dan menghormati jalannya persidangan. Saya perintahkan kepada penggugat untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menggunakan haknya. Untuk tergugat, silahkan bertanya mengenai hal yang substansial saja dan relevan saja. Apakah bisa dipahami oleh pihak penggugat dan juga tergugat? Bisa dipahami yang mulia. Baik. Untuk pihak tergugat, silahkan dilanjutkan untuk pertanyaannya. Baik yang mulia, izin untuk melanjutkan pertanyaan. Terhadap pertemuan tadi, apakah saudara tahu percakapan antara penggugat dan tergugat? Tidak mengetahui, Bu. Baik, tadi saudara saksi juga bercerita bahwa saudara ditunjukkan bukti transfer oleh penggugat. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah yang sudah dibayarkan oleh tergugat? Ya, saya mengetahui karena saya dilihatkan langsung terkait perincian pembayaran terakhir yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Apakah saudara tahu pembayaran yang ditunggak tersebut bulan berapa saja? Tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah tergugat belum membayarkan hutangnya secara lunas. Baik, terima kasih saudara saksi. Kami dari pihak tergugat sudah cukup yang mulia. Baik. Kepada pihak penggugat, apakah keterangan saksi dirasa cukup atau ada keberatan? Cukup yang mulia. Baik, kemudian pada pihak tergugat, apakah dari keterangan saksi ada keberatan? Tidak ada yang mulia. Baik. Keterangan saudara saksi dirasa sudah cukup. Apabila kami masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali? Bersedia, yang mulia. Baik, karena sudah selesai, silakan saudara mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih, yang mulia. Ya, baik, selanjutnya ada pemeriksaan saksi selanjutnya dari pihak penggugat. Majelis hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksi ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi Leonardus Evan Dimas ke dalam persidangan. Baik, saksi Leonardus Evan Dimas dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas Anda. Baik, saksi silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan suara yang jelas. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Nama, Leonardus Evan Dimas, umur, 38 tahun, agama, Islam, pekerjaan, sopir, alamat, Jalan Indragiri nomor 22, Catur Tunggal, Depok, Sleman. kewarganegaraan Indonesia apakah benar? Benar yang mulia. Saudara saksi,
Sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpahnya. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan berdiri dan maju ke depan. Dan kepada petugas silakan membantu saksi untuk mengangkat sumpahnya. Baik yang mulia. Saudara saksi, silakan ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Cukup, saudara saksi silakan duduk kembali di kursi pemeriksaan. Petugas silakan kembali ke tempat. Saudara saksi, majelis ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian janji palsu. Saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi tahu mengapa saudara saksi didatangkan pada persidangan hari ini? Sepengetahuan saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perselisihan antara Pak Justinus dan Pak Michael. Baik, sudah berapa lama saksi mengenal penggugat? Saya belum terlalu lama mengenal penggugat. Saya baru bekerja di tempat beliau sekitar 2 tahun ini ya mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui ada hutang piutang antara penggugat dengan tergugat? Saya mengetahui Bu. Dari mana saudara mengetahui hal tersebut? Saya kerap kali dicurhati oleh Pak Justinus, kemudian saya juga pernah mendengar percakapan antara Pak Justinus dan Bu Laura di dalam mobil. Apakah saudara tahu berapa nominal hutang piutang tersebut secara detail? Saya tidak tahu detailnya berapa, tetapi hutang tersebut berkisar 9 miliar. Baik, lalu pada tanggal 4 September 2023, apakah benar saudara sempat mengantar penggugat dan Bu Laura ke rumah tergugat? Benar Bu? Apa saja yang terjadi setelah saudara mengantar penggugat dan Bu Laura? Saya tidak mengetahui hal tersebut karena saya hanya menunggu di dalam mobil. Tetapi saya mendengar terjadinya percekcokan di dalam rumah, kemudian Pak Justinus dan Bu Laura datang ke mobil karena diusir oleh Pak Michael. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat? Apakah penggugat sempat menemui tergugat lagi? Setelah kejadian itu saya bekerja seperti biasa sebagai sopir, kemudian saya mengantar Pak Justinus untuk menemui beberapa kliennya dan mengurus perkara ini di kantor hukum. Baik. Kami dari pihak penggugat sudah cukup yang mulia. Baik, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan pertanyaan? Kami akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi bekerja sebagai supir dari penggugat. Apakah saudara mengetahui pertemuan awal mengenai uang 9 miliar ini antara penggugat dan juga tergugat? Saya tidak mengetahui itu, saya juga tidak mengetahui terjadinya kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Baik, kemudian saksi tadi juga bercerita mengantar penggugat dan Bu Laura ke rumah tergugat. Apakah saudara mengetahui apa yang dibicarakan? Saya tidak mengetahui Bu, karena saya hanya menunggu di mobil. Yang saya ketahui bahwa terjadinya percekcokan di dalam rumah karena saya mendengar perdebatan antara Pak Justinus dan Pak Michael di mana ada tinggi di dalam rumah. Baik, kami dari pihak tergugat cukup yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah keterangan saksi biasa cukup atau ada keberatan? Cukup yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah keterangan saksi ada keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, keterangan saksi dirasa cukup. Apabila kami masih membutuhkan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia ya mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baik, mulia. Baik, untuk itu agenda sidang pembuktian saksi dari penggugat sudah selesai. Apakah dari pihak penggugat akan mengajukan saksi kembali? Kami dari pihak penggugat sudah cukup yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah akan mengajukan saksi? Kami dari pihak tergugat tidak mengajukan saksi yang mulia. Baik, karena tergugat tidak mengajukan saksi, maka agenda pemeriksaan sudah selesai. Dan agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulannya. Apakah dari pihak penggugat akan mengajukan kesimpulan? Kami dari penggugat akan mengajukan kesimpulan kami yang mulia.
Baik, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan kesimpulannya? Kami dari pihak tergugat juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, oleh karena pihak penggugat dan juga tergugat akan mengajukan kesimpulan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Untuk itu, majelis hakim akan memberikan kesempatan pada pihak penggugat dan juga tergugat untuk mempersiapkannya selama 7 hari. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat keberatan? Tidak yang mulia. Baik, tanggal berapa 7 hari dari sekarang Panitera dan di jam 10 WIB apakah ada persidangan? 7 hari dari sekarang, yaitu pada hari Selasa 16 April 2024 dan tidak ada jadwal persidangan di jam 10 WIB yang mulia. Baik, terima kasih Panitera. Sebelum persidangan ditutup, apakah dari pihak penggugat dan juga tergugat masih ada hal yang akan disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 16 April 2024 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan juga tergugat untuk mempersiapkan kesimpulannya. Kepada para pihak dan kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan non prestasi dengan nomor register perkara 137-PDPG-2023 Pengadilan Yogyakarta pada hari Selasa 12 Maret 2024 dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.